Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sudah pada pertemuan yang ketiga sekarang yang akan kita pelajari, yakni terkait dengan rumus-rumus yang sering digunakan. Rumus yang sering digunakan pada perhitungan yang pertama adalah sum. Sum ini seringkali digunakan untuk menjumlahkan beberapa data. Jadi kalau ada beberapa nilai ya, lalu ingin kita total, maka cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan perintah sum. Nah, cara penulisannya adalah rumusnya secara rumusan di sini adalah sama dengan kemudian sum, lalu kemudian buka kurung sel awal, lalu ada titik 2 dan sel akhir. Setelah itu tutup kurung. Adapun rumus yang kedua, yakni average. Nah, average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa data yang berada di beberapa sel. Jadi kalau kita ingin tahu rata-rata dari suatu data, kita bisa menggunakan average. Di mana cara penulisannya adalah di sini sama dengan kemudian average buka kurung sel awal, lalu titik 2, lalu sel akhir. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Rumusan yang ketiga, yakni min. Min ini digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan nilai di beberapa sel. Di mana cara penulisannya adalah sama dengan kemudian min, sel awal, lalu titik 2, sel akhir. Dan rumusan yang keempat, menggunakan perintah max. Max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan nilai di beberapa sel. Di mana tata cara penulisannya adalah sama dengan max, terus buka kurung, sel awal, titik 2, sel akhir, lalu tutup kurung. Nah, kemudian juga rumus yang sering digunakan pada pengulangan teks. Ini seringkali ketika ada siswa mengetikkan namanya, ada yang pakai huruf kapital semua, lalu kemudian di baris kedua ternyata huruf kecil semua, lalu yang ketiga barangkali malah nulisnya beda lagi. Kita pengen membuat secara seragam. Nah, contoh seragam di sini misalnya kita seragamkan menjadi huruf kapital semua. Maka dalam hal ini rumus yang kita gunakan adalah menggunakan upper lalu alamat sel pada nama tersebut. Untuk mengecilkan semua menggunakan rumusan sama dengan lower buka kurung sel lalu tutup kurung. Dan andaikan kita ingin mengubah teks tersebut huruf besarnya itu di tiap-tiap awal kata, maka rumusnya adalah dengan menggunakan proper. Jadi proper buka kurung, lalu kemudian alamat selnya, lalu tutup kurung. Dan yang menarik di terakhir di sini adalah menghubungkan kata yang berbeda sel. Jadi apabila ada data di mana itu kolomnya beda datanya, lalu kemudian kita hubungkan yang bentuknya adalah teks, maka kita bisa gunakan simbol dan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Baik, ini di sini saya punya data di spreadsheet, ada nomor, nama, jenis kelamin, alamat. Nah, seperti pada pertemuan kemarin, sekarang saya tambah. Kemudian penilaian harian 2, penilaian harian 3, dan penilaian harian 4. Kalau kita ingin menjumlahkan penilaian harian 1, penilaian harian 2, penilaian harian 3, dan penilaian harian 4, maka saya tulis di sini jumlah, lalu kemudian kita tulis rumusnya adalah pertama sama dengan dulu ditulis, tulis sum, buka kurung, sel awalnya ini, yakni E2, terus kemudian titik 2 sampai dengan H, berapa di situ? H2 juga. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya, 338 atau 338. Untuk penulisan yang ke bawah, ini kita bisa geser saja drag and drop ke bawah. Di pojok kanan bawah tadi ya. Kita lepas, nah sudah hasilnya. Merupakan total. Ini jumlah.
Lalu kemudian kalau kita pengen tahu rata-ratanya, maka rumusannya adalah sama dengan average, ya. Di sini buka kurung. Nah, untuk penulisannya juga bisa dengan cara memblok. Kita blok seperti ini. Jadi mulai dari sel E2 sampai dengan H2. Lepas. Sudah enter. Nah, ini juga bisa kita lakukan seperti itu. Kita copy. Nah, pengkopian juga bisa dengan menggunakan double klik di pojok kanan bawahnya tadi. Tanpa perlu menggeser ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Kita sekarang masuk mencari nilai terendah misalnya. Berarti kita cari nilai minimal. Saya kemudian tuliskan di sini sama dengan min, ya. Lalu kemudian nilai yang ingin kita cari dari sekumpulan data. Nah, ini nilai terkecil maksudnya ya. Kita enter. Nah, ini sudah ketemu. Yang di sini terkecil adalah 78. Ini kita copy dengan cara double klik. Ya, sudah. Kemudian nilai maksimal. Rumusnya adalah sama dengan kemudian max, ya. Buka kurung, kita blok dulu, langsung geser ini. Langsung enter saja, dia otomatis mengeluarkan tutup kurungnya. Kita copy dengan cara double klik saja. Klik-klik, nah sudah keluar nilai maksimal. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghitung, menjumlah tadi ya, mencari rata-rata, nilai minimal, dan mencari nilai maksimal. Oke, untuk penilaian sudah, sekarang kita bahas mengenai rumus pada teks. Ini saya geser dulu ya, supaya saya bisa menampilkan rumusan pada teks. Oke, mengubah jadi kapital. Caranya adalah dengan mengetikkan rumus sama dengan lalu upper. Nah, langsung kita sorot pada alamat selnya, klik enter. Nah, Agus Aryadinya menjadi kapital semua. Kalau pengen ke bawah semua kita copy bisa ya. Nah, lalu kemudian ini kalau rata, oh kok jadi rata kanan? Jangan takut, bisa kita rata kiri kan di sini ya. Nah, ini jadi rata kiri. Kemudian kalau kecil, nah kecil, kita gunakan lower. Lalu kemudian alamat selnya bisa kita klik B2. Tutup kurung enter. Agus Aryadi kecil semua. Nah, ini kecil semua. Ya, mau rata kiri kanan, kiri, oke. Nah, ini. Baik, ini rumusan pada kapital dan kecil yang terakhir. Ini saya kecilkan saja areanya. Agak nabrak nggak apa-apa ya. Jadi di sini saya buat yang tiap-tiap kata hurufnya besar atau kapital. Sebagian kapital. Ya. Penulisannya rumusnya adalah sama dengan proper. Alamat selnya ini. Ya. Alamat sel di B2, oke. Nah, ini jadi Agus Aryadi. A-nya besar semua. Ya, ini juga besar semua. Saya perbesar, perlebar ya. Rata kiri. Ya, jadi. Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita membuat huruf supaya seragam. Terakhir, ya, di sini saya munculkan, anggaplah saya ingin menggabung antara nama dan daerah jadi satu. Ya, karena ada kebutuhan tertentu, ya mungkin ini kasusnya. Kemudian kita pengen menggabung. Caranya bagaimana antara nama dan alamat dijadikan satu. Jadi cara penulisannya adalah sama dengan
kemudian alamat sel pada nama, ya. Pada nama itu di B2, lalu nanti untuk alamat itu D2. Nah, berarti B2 di sini kita tulis B2, ya. Lalu kemudian kita kasih dan. Lalu tadi untuk alamatnya adalah D2. Nah, enter. Jadi seperti ini. Agus Aryadi Nambaan. Ini bisa kita copy. Ternyata misalnya gini, ada masalah. Masalahnya apa? Antara nama dan alamatnya itu tersambung atau tidak ada spasinya. Nah, kita edit. Kita edit dari sini. Nah, editingnya bagaimana? Kita tambahkan tanda dan tadi, terus kemudian petik 2, kasih spasi, petik 2 lagi, disambungkan lagi seperti ini. B2 dan petik 2 spasi, petik 2 lagi dan terus D2. Kita enter. Nah, jadi ada spasinya. Kita copy lagi yang lain supaya menyesuaikan. Saya geser aja. Ya. Oke. Nah, jadi ini berkaitan dengan penyambungan. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.